Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Persoalan dunia hari-hari ini adalah banyak manusia sedang mengalami kelelahan. Pertanyaannya, mengapa kelelahan terjadi? Karena banyak manusia hari-hari ini kurang istirahat. Lihatlah pekerjaan manusia hari-hari ini, karena tinggal jauh-jauh di luar kota. Biasanya harus bangun pagi jam 4, jam 5. Setelah urusan ibadahnya, lalu mempersiapkan diri. 5:30 udah berangkat dari rumah. Lalu sepanjang hari bekerja, jam 5 sore pulang dari kantor. Lalu naik kendaraan umum dan lain-lain. Tiba mendarat di rumah jam 10 malam. Itu kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Bos-bos lain lagi. Pagi-pagi berangkat mau ketemu menteri, mau urusan ini, terus sepanjang hari bekerja sampai larut malam jam 11, jam 12 malam masih meeting sama ini, masih meeting urusan itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang penuh dengan manusia-manusia mengalami kelelahan karena kurang istirahat, sehingga menyebabkan penyakit dan persoalan yang seharusnya tidak perlu tapi menerpa manusia. Lihat persoalan-persoalan rumah tangga menjadi rumit sekali. Kenapa? Suami kelelahan mudah marah, istri kelelahan mudah tersinggung, anak-anak kelelahan mudah kecewa dan putus asa, sehingga apa yang terjadi, banyak rumah tangga diambang kehancuran. Persoalannya bukan nggak cocok, persoalannya bukan karena rumah tangga terlalu banyak masalah, tetapi orang-orang di dalamnya terlalu lelah, sehingga apa yang terjadi, mudah marah, mudah menghadapi persoalan-persoalan tidak seharusnya perlu. Bahkan karena kelelahan ini, berbagai penyakit mulai menyerang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan istirahat. Kenapa? Karena istirahat membuat kita tenang. Di dalam istirahat kita belajar untuk mengembalikan tubuh pada situasi yang sebenarnya, sehingga apa yang terjadi, tubuh kita akan lebih sehat, tubuh kita akan lebih tenang. Kita beristirahat dan akhirnya pikiran kita menjadi lebih jernih dan jiwa kita lebih mudah meredam emosi. Yang kedua, istirahat itu perlu. Kenapa? Karena istirahat membuat kita dapat mengkoreksi hidup. Dalam istirahat kita belajar, oh iya ya saya tadi salah, oh iya ya kata-kata saya menyakitkan orang, oh iya ya saya tadinya gak boleh buat ini, sehingga kita mulai koreksi hidup kita karena tenang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada istirahat, kita selalu merasa diri yang paling benar, paling baik, paling rohani, orang yang salah. Tapi justru dalam istirahat ini membuat kita tenang, membuat kita dapat mengkoreksi hidup. Seorang suami dalam istirahatnya dia mikir, iya ya saya sebagai suami banyak kecewain istri, banyak menyakiti hati anak-anak. Seorang istri di tengah ketenangannya, di tengah istirahatnya dapat berpikir, iya ya saya tadi kata-kata yang terlalu menyakitkan buat suami saya. Jadi istirahat perlu membuat kita tenang, membuat kita dapat mengkoreksi hidup. Dan yang ketiga, istirahat juga perlu. Kenapa? Karena istirahat membuat kita dapat membereskan persoalan. Karena dengan kita beristirahat, pikiran kita lebih cerah, jiwa kita lebih tentram, dan karena itu kita mampu berpikir lebih jernih untuk dapat menyelesaikan persoalan, untuk mendapatkan hikmat Tuhan, untuk dapat pekakan suara Tuhan untuk itu. Dan yang keempat, istirahat itu perlu. Kenapa? Karena istirahat membuat kita dapat memiliki waktu dengan Tuhan. Dalam istirahat kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita, bahwa Tuhan itu selalu mau menuntun kita, membimbing kita, sehingga jalan kita penuh dengan mujizat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari
hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita mau bahas tentang hari Sabat. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristirahat di hari yang ketujuh. Kalau Allah saja beristirahat, siapa kita sampai kita tidak mau beristirahat? Itu sebabnya Tuhan memberikan peringatan tentang Sabat, agar ada waktunya manusia bekerja, ada waktunya manusia beristirahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang Sabat, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya 58 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Yesaya 58 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya beri kesempatan untuk setiap saudara ambil Alkitab, saudara ambil catatan, alat tulis saudara, sehingga sama-sama kita menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan dan kita terus mengingatnya. Nah, Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah menekankan sekali tentang soal Sabat, sehingga Alkitab bilang apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dikatakan apa? Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bahkan Tuhan janji akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan dan memberi peraturan Sabat buat manusia. Pertanyaannya, apa itu Sabat? Sebagian orang berkata, lu Sabat itu kan Sabtu, artinya Sabtu kita nggak boleh kerja, Sabtu kita nggak boleh sekolah, Sabtu kita nggak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan tekankan di sini bukan nama harinya, kapan harinya, tetapi makna yang harus kita bangkitkan di hari itu. Karena Sabat itu bicara hari istirahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara istirahat kita yang sejati, justru kita dapat seperti yang firman Tuhan katakan, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada banyak orang istirahat hari-hari ini, pergi ke sana, pergi kemari. Itu bukan istirahat, kadangkala justru membuat tubuh lebih capek. Mungkin jiwa lebih tentram, tapi tubuh lebih capek. Tapi saudaraku yang Tuhan mau adalah istirahat untuk datang kepada Tuhan, istirahat untuk membawa segala persoalan kita kepada Tuhan, istirahat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. Aku akan memberikan tenang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Sabat adalah hari untuk istirahat. Tuhan mau setiap kita minimal 1 kali dalam seminggu punya waktu istirahat. Itu sebabnya kita menempatkan istirahat pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena di hari Minggu Kristus bangkit dari kematian. Berarti kita merayakannya sebagai istirahat kita yang sejati, bahwa Kristus telah memberi kemenangan, bahwa dia bukan hanya Tuhan yang menghancurkan hukum Taurat, tapi dia Tuhan yang menggenapi hukum Taurat. Berarti ada orang-orang yang menjadikan hari istirahatnya hari Sabat, hari Sabtu. Silahkan. Kenapa? Karena itu adalah hari Sabat, hari di mana kita merenungkan Tuhan. Sebagian berkata istirahat saya hari Sabtu. Silahkan, karena di situ menjadi Sabat buat kita. Karena Yesus bangkit. Kita mau buat hari Senin, hari Selasa, kapanpun itu bukan persoalannya. Tuhan mau kita punya hari istirahat, hari
bersama Tuhan, hari beribadah kepada Tuhan, hari di mana kita ngalamin hal-hal yang baik dari Tuhan. Jadi yang pertama, Sabat adalah hari istirahat. Yang kedua, Sabat adalah hari untuk Tuhan. Kalau kita bicara Sabat, maka sepanjang hari itu, hari yang kita mau persembahkan buat Tuhan, hari di mana kita mau mengalami kembali cinta Tuhan, sehingga hidup kita menjadi stabil. Ada banyak orang sibuk dengan hal duniawi, sampai gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tunggu hancur dulu, jangan tunggu berantakan dulu baru cari Tuhan. Tapi justru karena kita menyadari bahwa Tuhan segala-galanya, maka kita harus memiliki Sabat dalam hidup kita. Yang ketiga, Sabat adalah hari untuk sharing iman di tengah-tengah keluarga. Kenapa Tuhan memberikan waktu istirahat? Supaya Tuhan juga mau bangun keluarga yang kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kesibukan hari-hari ini membuat keluarga-keluarga menjadi lemah? Lihat begitu banyak anak-anak muda pakai narkoba, begitu banyak anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Jawabannya kan sederhana, karena tidak ada waktu lagi di tengah-tengah keluarga untuk sharing firman, sharing iman, saling menguatkan satu sama lainnya. Itu sebabnya kita perlu ada Sabat dalam hidup kita. Dan yang keempat, Sabat adalah hari untuk kita recharge diri sendiri. Karena dalam Sabat itu kita isi hidup dengan firman. Di Sabat itu kita merenungkan Taurat Tuhan. Di Sabat itu kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap hari bisa menjadi hari Sabat buat kita. Hari di mana kita beristirahat, hari di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi harus kita khususkan satu hari di mana kita lebih dekat sama Tuhan. Di hari itu kita recharge ourselves, kita recharge diri kita sendiri, kita isi hidup kita dengan kasih Tuhan. Dan di hari itu juga kita bangun keluarga kita, kita share the love of God, kita bagikan kasih Tuhan, kita sharing iman, sehingga hidup kita kuat, keluarga kita kuat, lingkungan kita mendapat berkat. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh mujizat Tuhan kerjakan mujizat. Mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang kelelahan, stres, penuh tekanan, penuh emosi. Bapak, dalam nama Yesus, biarlah hari ini kembali kami mengerti apa artinya Sabat, bahwa kami harus punya waktu istirahat, waktu untuk Tuhan, waktu untuk sharing iman dengan keluarga, waktu recharge diri sendiri, sehingga kami makin kuat dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.